Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kembali sapaan kasih menyapa di hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026. Kembali menyapa kita dengan firman yang pada kesempatan hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 5 ayat 3, kemudian dilanjutkan dengan kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat 5. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, baiklah kita ambil bagian untuk berdoa terlebih dahulu. Mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, yang boleh kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan persekutuannya Roh Kudus pada kesempatan pagi hari ini, ya Bapa, kembali kami datang untuk bersyukur hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Kembali Engkau boleh izinkan kami untuk menikmati hidup kami dengan hidup baru. Kau berikan nafas kehidupan, Kau berikan kesehatan, terlebih keselamatan yang masih menjadi bagian dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan kami bersyukur. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami mau mengisi hati kami dengan kebenaran firman-Mu sebelum kami melakukan kegiatan ataupun pekerjaan kami pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan boleh berfirman dan kami siap untuk mendengar. Roh Kudus menolong setiap kami untuk memampukan kami melakukan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 3 Januari 2026, firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 5 ayat 3. Ini saya ambil yang bagian A saja, yaitu, ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Kemudian kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat 5. Saudara yang terkasih, engkau berlaku setia dalam segala sesuatu yang engkau lakukan untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang-orang asing. Dan yang menjadi tema pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah saat tak ada yang melihat. Bapak Ibu, tentunya kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Maha Melihat. Tuhan melihat dan menguji integritas hati kita. Kalau kita baca tadi di kitab Yeremia pasal 5 ayat 3a, jadi kita ambil yang 3a saja, yaitu ayat ini mengingatkan bahwa Allah itu melihat hidup dan hati manusia, bukan hanya perilakunya saat di hadapan orang lain, tetapi juga pada saat kita tidak tahu, tetapi Tuhan tetap mengetahui. Tidak ada satupun waktu yang kita lalui itu benar-benar luput dari hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu senantiasa melihat dari setiap waktu ke waktu apapun yang kita lakukan. Bahkan iman sejati kita itu bisa kita buktikan juga melalui perbuatan kasih yang senantiasa kita lakukan secara konsisten, yang tertuang dalam kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat 5. Ini menekankan bahwa kesetiaan dalam pelayanan itu terutama saat bantuan dan kebaikan kita itu mungkin tidak diapresiasi atau bahkan tidak diketahui oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dan saudara-saudara yang kekasih, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia, kecenderungan kita adalah seringkali kita melakukan perbuatan yang baik itu ketika kita dilihat oleh banyak orang. Kita merasa senang kalau perbuatan baik kita itu bisa dilihat oleh banyak orang. Karena apa? Karena kita ingin dihargai, karena kita ingin disukai, atau bahkan setiap perbuatan kita itu juga ingin diketahui oleh orang lain bahwa kita adalah orang baik. Namun dari 2 ayat ini mengingatkan kita kesetiaan yang sejati itu justru teruji saat tidak ada yang melihat. Jadi Tuhan itu tidak hanya memperhatikan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan itu melihat motif hati kita.
Pada saat kita melakukan sesuatu, motif hati kita, kesetiaan, dan setiap perbuatan baik kita itu hendaknya kita lakukan itu tanpa ada suatu hal yang harus kita dapatkan atau kita mendapatkan suatu penghargaan. Ketika orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan, biarlah Tuhan saja yang tetap tahu. Dan itulah yang terpenting, Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan tidak penting harus diketahui oleh orang lain. Sesuatu hal yang baik itu, tetapi sangat penting dan sangat berharga jika Tuhan saja yang mengetahui apa yang kita lakukan. Namun bukan perbuatan yang sebaliknya, Bapak Ibu ya, perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi dari firman Tuhan tadi 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tetaplah kita benar meski tanpa sorotan. Artinya kita tetap berbuat benar meskipun tanpa diperhatikan atau dilihat oleh orang lain. Kesalehan itu tidak perlu kita pamerkan, Bapak Ibu. Saat kita memilih untuk hidup jujur, saat kita memilih untuk tidak melakukan suatu kecurangan dan ikut bergosip dengan orang lain, kita tetap mengambil sikap sebagai orang yang kita adalah orang yang disiplin, meskipun tidak ada yang tahu dan tidak perlu diketahui oleh orang lain, tetapi itulah cara kita menghormati Tuhan, yaitu di mana kita bisa mengambil waktu mempraktekkan dalam kehidupan kita, yaitu saat kita mengambil suatu keputusan, baik itu keputusan hal-hal yang besar ataupun hal-hal yang kecil, kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Artinya kita lakukanlah tindakan-tindakan yang kecil, misalnya kita meminjam barang, kita kembalikan. Walaupun mungkin orang yang kita pinjamin barang itu lupa, tetapi kita tetap harus mau mengembalikan. Kemudian pada saat kita bekerja, lakukanlah pekerjaan itu sesuai dengan aturan. Kita menjadi bagian karyawan yang disiplin atau pemimpin yang bisa menjadi contoh yang disiplin. Kemudian juga kita tidak melakukan suatu kesempatan-kesempatan yang tidak baik walaupun itu ada. Misalnya kita mencuri waktu untuk melakukan pekerjaan yang harusnya kita kerjakan, tidak kita kerjakan, atau kita membolos bekerja karena ada suatu kesempatan. Nah, inilah Bapak Ibu, hal-hal yang tetap kita lakukan dengan benar walaupun tidak ada orang yang melihat ataupun tanpa sorotan. Kemudian yang kedua, tetaplah setia dalam hal-hal yang kecil. Pelayanan itu bukan hanya pada saat kita berada di panggung atau di mimbar. Jadi pelayanan itu bisa kita lakukan dari hal yang kecil. Misalnya kita ikut ambil bagian kerja bakti di gereja, menyapu, membersihkan. Apalagi gedung gereja kita saat ini adalah gedung gereja yang baru yang memerlukan suatu perhatian untuk kita bersama-sama memiliki komitmen untuk menjaga kebersihan, bagaimana jemaat supaya tetap nyaman di dalam beribadah. Itu bisa kita lakukan hal-hal yang kecil tanpa harus disorot atau dilihat oleh orang lain, tanpa harus kita melaporkan, ini loh saya sudah melakukan. Biarlah semuanya itu hal-hal yang kecil yang kita lakukan, kebaikan setiap hari itu hanya diketahui oleh Tuhan. Tidak penting untuk diketahui oleh orang lain, tetapi menjadi suatu pelayanan rahasia kita kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah mengandalkan Tuhan sebagai saksi hidup kita. Manusia mungkin tidak mengerti, tidak menghargai, bahkan mungkin tidak sadar akan perjuangan yang kita lakukan, bahkan mungkin tidak melihat kita, tidak menghormati kita. Tapi kita janganlah lupa, apapun yang dilakukan oleh setiap orang terhadap kita, kita tetap mengandalkan Tuhan sebagai saksi kita. Jadi kita bisa melakukan dan mengatakan hal itu dalam doa kita. Tuhan, Engkau yang melihat, kepadamu aku melakukan semuanya ini. Jadi tidak perlu harus dilihat oleh orang lain. Amin. Demikianlah Bapak Ibu firman yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum kita berdoa, baiklah kita naikkan satu pujian dari PBA 105 dengan judul Firman-Mu Pelita.
tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik, sebelum kita mengakhiri sapaan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah, ajarilah kami untuk hidup benar, bukan untuk dilihat orang, tetapi karena Engkau melihat dan mengenal hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk setia, bahkan dalam hal-hal kecil yang tersembunyi. Biarlah hidup kami itu hanya untuk menyenangkan Engkau, baik ketika ada orang yang melihat maupun tidak ada orang yang melihat kami. Semuanya kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini di akhir pekan kami mohon penyertaan perlindungan-Mu dalam setiap keluarga kami, kegiatan kami. Bersama-sama dengan keluarga berakhir pekan, Tuhan menolong, menyertai dan memberkati kami. Dan Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang senantiasa dalam persiapan pelayanan pada hari ini, sehingga pada saat hari esok, hari Minggu, boleh mempersiapkan pelayanan dengan baik dan menyampaikan firman menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Tuhan Yesus, kami juga rindu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya berkenan memberikan kesembuhan bagi mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan senantiasa menjadi penolong dalam kehidupan mereka. Dan saudara-saudara kami yang senantiasa hidup di dalam kesusahan, pergumulan, baik masalah perekonomian, keluarga, anak-anak, pekerjaan, Tuhan menolong mereka. Tuhan, jangan biarkan mereka tenggelam di dalam kesedihan, bahkan sampai putus asa sehingga melupakan kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan menolong mereka, Tuhan, melalui setiap doa-doa mereka. Tuhan memberikan jawab sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah pelayanan yang bisa kami berikan, kiranya boleh berkenan di hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyempurnakan setiap kami dan mengampuni setiap dosa kami. Karena semua permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, sapaan kasih pada kesempatan hari ini. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Tuhan memberkati. Shalom.